Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di jam 10 pagi Yaumil Isnain di hari Senin ini. Konten hari ini Cahaya Hati akan membawakan berita yang sangat hangat, berita yang sangat luar biasa, berita yang sangat dahsyat, yaitu tentang para tahanan minta FPI baru buka pusat rehab narkoba bekerja sama dengan Mabes Polri, BNN, MERS, dan pakar. Masya Allah, ada apa ini? Kok bisa muncul berita ini? Apa karena seluruh petinggi-petinggi FPI yang ada di Mabes Polri berhasil membuat semua tahanan yang ada di Mabes Polri, baik kasus narkoba atau kasus kriminal, mereka sudah bertobat? Atau jangan-jangan ada maksudnya, seperti kata pepatah, ada udang di balik batu atau batu di balik udang? Mana yang betul? Silahkan nilai sendiri. Masya Allah. Nah sahabatku yang dirahmati Allah, pada hari Kamis 18 Februari 2021, Fakta Kini Info Jakarta, informasi penting disampaikan oleh pengacara Al-Habibana Muhammad Rizik, yaitu Mas Aziz Yuanwar SH, kuasa hukum daripada Al-Habibana Muhammad Rizik Shihab, dan para pengurus ex Front Pembela Islam yang saat ini ditahan di rutan Bareskrim. Aziz mengatakan para tahanan kasus narkoba telah meminta kepada Front Persaudaraan Islam baru agar membuka pusat rehabilitasi narkoba di berbagai daerah bekerja sama dengan Mabes Polri dan elemen yang lainnya. Warga binaan narkoba meminta ke FPI baru agar membuka pusat rehabilitasi narkoba secara resmi di berbagai daerah bekerja sama dengan Mabes Polri, BNN, MERS, dan para pakar rehabilitasi. Ujas Aziz kepada Fakta Kini Info Selasa 16 Februari 2021. Subhanallah. Sebagaimana diketahui, Habib Rizik Shihab, Habib Hanif Alatas, Kiai Haji Sobri Lubis, dan beberapa pengurus FPI lama lainnya kini ditahan di rutan Bareskrim, dan mereka tiap hari aktif berdakwah dengan membimbing dengan ilmu-ilmu agama para tahanan lainnya. Subhanallah, hanya pelanggar protokol kesehatan. Tapi apa yang terjadi sahabatku, bisa membuat Mabes Polri seperti pondok pesantren saat ini. Allahu Akbar. Ini nih yang harus disampaikan. Ini nih berita yang harus digoreng. Ini nih berita yang harus dijadikan seperti bola, oper kanan, oper kiri, oper depan, oper belakang, oper gelandang, gol. Masya Allah. Nah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Dalam kesehariannya, Habib Rizik mengajar Sakhofah Islamiyah, yaitu pelajaran akidah, syariah, dan akhlak, serta tanya jawab tiap ba'da subuh. Subhanallah. Kalau begitu kita boleh juga nih bang, berada di dalam Bareskrim bang, bisa dapat ilmu dari Habib bang. Masya Allah, luar biasa. Yang namanya minyak wangi diletakkan dimanapun, di tempat yang busuk pun insya Allah dia akan jadi wangi. Dan bahkan semua yang busuk ada di sekitar tersebut akan berubah menjadi wangi. Dimanapun, mohon maaf, lautan penuh dengan kotoran, penuh dengan kecoklatan, tapi diletakkan di situ kain putih, insya Allah akan putih semuanya. Kenapa? Karena orang-orang yang putih tersebut hatinya akan bisa membuat warna-warna tadi menjadi putih. Subhanallah, luar biasa. Dan apa yang terjadi sahabat? Sementara Habib Hanif mengajar sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan qasaid tiap ba'da asar, dan Ustaz Sobri mengajar hadis targhib wa tarhib tiap ba'da salat maghrib. Ini yang diajarkan sama Al-Habibana Muhammad Rizik juga di kota Mekah. Ya. Kemudian alhamdulillah seluruh kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para warga binaan rutan Bareskrim. Nih, seharusnya pemerintah bersyukur, jangan main bubar-bubarkan saja. Ini lihat nih apa yang mereka lakukan.
Organisasinya dibubarkan, rekeningnya diblokir, rekening keluarganya juga ikut diblokir. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Kalau mereka teroris, mungkin mereka akan ngajar tentang teroris. Kalau mereka radikal, mungkin tuh penjara akan berubah jadi orang-orang yang radikal, dan akhirnya semua tahanan itu akan mengamuk dan membunuh semua penjaga-penjaga tahanan, bahkan sampai mereka rebut tuh senjata polisi dan mereka tembakkan kembali kepada polisi. Tapi lihat yang diajarkan tentang adab bersama Rasulullah, tentang akhlak-akhlak Rasulullah, targhib wa tarhib, Masya Allah. Dan juga yang diajarkan adalah qasaid, yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habibana. Apa kata Al-Habibana? Jangan buat gaduh, tetap laksanakan revolusi akhlak. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati Allah, dikabarkan pula oleh Aziz semenjak kedatangan Habib Rizik, Habib Hanif, Ustaz Sobri dan ex pengurus FPI lama lainnya di Rutan Bareskrim, warga binaan kini antusias dan bersemangat untuk mengikuti sholat berjamaah dan pengajian. Serta sebagian dari mereka kini juga sudah berpuasa Nabi Daud. Allahu Akbar, luar biasa. Dahsyat, luar biasa sahabat ini rahmat Allah. Belum tentu, wahai maaf penguasa, ya, semua orang-orang yang ada di tempat tahanan tersebut mau berubah oleh pihak-pihak yang menjaga tahanan. Tapi dengan datangnya Al-Habibana, mereka bertaubat, mereka berubah, mereka menumpahkan air mata. Bahkan ada pengakuan dari Mas Aziz Yanwar bahwa mereka ingin selalu Habib berada di sampingnya. Masya Allah. Lebih dikabarkan pula oleh Aziz semenjak kedatangan Habib Rizik, Habib Hanif, Ustaz Sobri dan ex pengurus FPI lama lainnya di Rutan Bareskrim, warga binaan juga ikut berpuasa. Subhanallah. Puasanya bahkan puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Kemudian besok lagi puasa, besoknya lagi tidak. Ini memberikan keuntungan, mengurangi biaya makan tahanan, sehingga apa yang terjadi? Bisa menjadi sumber APD untuk membayar hutang. Masya Allah. Sekali makan hitung saja 20.000, kalikan 1.000 tahanan, kalikan berapa harinya, sudah berapa duitnya? Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu sahabat yang dirahmati Allah, lebih dari separuh warga binaan narkoba kini lebih antusias dan rutin mengikuti sholat berjamaah di 5 waktu dan pengajian, dan sebagian dari mereka ikut juga berpuasa Daud. Kata Aziz Yanwar, sahabat yang dirahmati Allah, ini konten bukan sembarang konten, tapi ini konten penuh dengan makna. Maka sahabat, ini konten jangan sembarang didengar, tapi ini konten harus kusuk didengar. Supaya apa? Supaya kita dapat info kebenaran dan bersemangat kita untuk menghiraukan terus kebenaran. Kul al-haqqu law kana mura wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan kebenaran, maka akan Allah berikan kita kemenangan, dan yang kedustaan tersebut akan dimusnahkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu sahabat Cahayati News dimanapun Anda berada, luar biasa, sebarkan berita ini agar menjadi ladang jariah buat kita semua. Ingat, kebenaran itu tidak akan bisa dibungkam, karena kebenaran itu akan masuk ke dalam relung-relung hati semua umat, sehingga umat berani untuk mengatakan dan menegakkan kebenaran itu. Terima kasih. Jangan lupa setiap jam 10 pagi tonton terus Cahaya Hati News di kontennya Cahaya Hati Official TV. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraqal bidru alaina fakhtafa badru tamami.